Gary Tang yang tergeletak di tanah dan bangun setelah beberapa waktu, dia kembali melirik Eric Ling, kemudian tubuhnya mulai bergemetaran dan tidak berani naik ke mobil. Sedangkan Derian Tang, dia sudah sangat ketakutan, bagaimana berani untuk naik ke mobil. Eric Ling tersenyum, kenapa? Harus aku undang untuk naik ke mobil? Atau mau ditampar dulu, karena tamparan tadi tidak sakit? Kamu beneran ingin melayat Tuan Tang? Tanya Gary Tang dengan keberaniannya. Omong kosong. Eric Ling tidak lagi melihat kedua orang itu. Gary Tang dan Derian Tang pun akhirnya naik ke mobil. Anton Lu perlahan mengendarai mobil ke jalanan besar, melewati sebuah persimpangan. Jarak ke Sky High Villa semakin dekat. Dari kejauhan, sudah terlihat gunung setinggi 600 hingga 700 meter dari atas permukaan. Di puncak Sky High Villa di sekitar Sky High Villa dikelilingi gunung dan air, berada di sebelah timur villa. Katanya di puncak villa ini bisa melihat seluruh kota Zonghai. Sangat jarang orang bisa mendaki hingga ke puncak villa di sana adalah tempat terlarang. Walaupun Nenek Su tinggal di Sky High Villa nomor 99 selama bertahun-tahun, tetapi juga tidak pernah ke puncaknya. Apalagi Sky High Villa hanyalah satu bagian saja dari puncak villa itu. Melihat puncak yang tidak asing, Derian Tang tiba-tiba menjadi sombong. Hei kamu, masih berani datang ke villa keluarga Tang, benar-benar hebat. Keluarga Tang kami ada kekuatan apa, sepertinya kamu belum tahu kan? Eric Ling bersandar di tempat duduknya, sambil menatap puncak villa yang jauh di sana. Dia berkata, dulu mungkin keluarga Tang sangat hebat, tetapi setelah hari ini, keluarga Tang akan berubah, perubahan yang sangat drastis. Benar yang kamu katakan, kakekku meninggal saat ini, kekuasaan terbesar akan jatuh ke tangan ayah dan pamanku. Aku akan menjadi pangeran di keluarga Tang. Derian Tang tidak merasa kesedihan sama sekali, malahan dia bangga akan kedudukannya nanti. Dia tidak tahu, dirinya sudah salah paham dengan maksud dari Eric Ling. Kamu pergi ke keluarga Tang, adalah hari aku membunuhmu. Hidupmu tidak akan lama lagi keparat. Derian Tang berkata dengan tertawa. Gary Tang juga ikut menjawab, dan tamparanmu tadi kepadaku, akan dibalas 10 kali lipat kepadamu saat kamu sampai di keluarga Tang. Eric Ling tiba-tiba membalikkan kepala melihat Gary Tang, lalu tersenyum, dengar-dengar, Japri Tang adalah seorang master bela diri. Wajah Gary Tang terlihat sombong dan berkata, benar. Japri Tang adalah kakekku, walaupun kakek tidak ada nama besar, tetapi dia adalah guru. Mengerti, Eric Ling menjawabnya. Pantas saja Gary Tang yang masih muda ini bisa masuk 9 besar petinju kelas platinum, ternyata kakeknya adalah Japri Tang. Japri Tang adalah adik kandung dari Tuan Tang, posisi Gary Tang di keluarga Tang otomatis tidak sebanding dengan Leon Tang dan Derian Tang, dan pantas saja menjadi adik kecil mereka. Kamu sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya kakekku. Gary Tang berkata kembali, kakekku bisa menggunakan satu tangan mengangkat 1000 jin dan melemparkan mereka menembus batu. Walaupun sudah tua, kekuatannya tetap tidak berubah. Kamu memukulku hari ini, kakekku pasti akan membalasnya, dan membuatmu kehilangan banyak darah di tempat. Eric Ling menjawabnya, dengar-dengar Japri Tang adalah murid Effendi Sun. Bagaimana kamu tahu? Gary Tang terkejut. Beberapa tahun ini, Japri Tang sangat menghormati Effendi Sun, dan sangat jarang membahas Effendi Sun di luar. Dia termasuk 5 penguasa bela diri di Zonghai, dan seorang master bela diri di Zonghai. Namanya sudah tersebar di seluruh dunia. Bahkan master bela diri dunia pun ingin memuja Effendi Sun. Eric Ling tidak menjawabnya, malah bertanya, kamu pernah bertemu dengan Effendi Sun? Gary Tang berkata, pernah sekali. Waktu itu adalah hari yang paling menakutkan, tatapan matanya seperti ingin membunuhku. Eric Ling tertawa. Apa yang kamu tawakan? Tanya Gary Tang. Jam 5 dini hari, langit baru saja menjadi terang. Villa nomor 5 membuka pintu menyambut kedatangan tamu, di depan terdapat karpet berwarna hitam,
Semua orang Zonghai datang dan membuat barisan yang panjang. Mereka datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Tang. Joseph Tang, Yohanes Tang, Jacob Tang, Leon Tang, Shirley Tang dan lain-lainnya memakai pakaian berwarna putih, berlutut di kedua sisi, menyambut kedatangan tamu. Kebaikan Tuan Tang semasa hidup tidak pernah terbayarkan. Sebagian besar orang yang datang dengan penuh kesedihan dan air mata. Banyak keluarga yang sudah menerima bantuan dari Tuan Tang, dan ada juga murid yang pernah mendapat bantuan Tuan Tang. Kemudian orang yang sakit, mereka semua datang untuk berterima kasih. Tuan Tang, terima kasih, semoga kamu tenang di sana. Tuan Tang, kamu sangat baik, membantu kami sekeluarga untuk sembuh dari sakit penyakit, dan memberi harapan kepada kami sekeluarga. Terima kasih. Jam 5 sampai jam 8. Pas 3 jam. Setelah jam 8, pintu tertutup. Yang tertinggal di sana adalah keluarga Tang, dan teman baik keluarga Tang. Dan ada beberapa yang bertugas mengurus pemakaman di sana. Semuanya menyantap sarapan dengan tergesa-gesa. Waktu sudah sampai, waktunya mengeluarkan peti. Orang itu adalah seorang yang tua berumur 60-an tahun, memakai jubah Taois. Joseph Tang sebagai putra tertua Tuan Tang, otomatis akan sebagai ketua. Sekarang menyembah roh, ayah tercinta, putramu memberi hormat untuk mengantarkanmu. Setelah berdiri, Joseph Tang mengambil papan nama Tuan Tang, dengan kencang berkata, pemakaman dimulai. Tunggu sebentar. Yohanes Tang tiba-tiba berkata, kakak pertama, kamu sudah kelelahan berhari-hari, untuk memulai pemakaman ini aku saja yang melakukannya. Siapa menyangka, memegang papan nama dan menunjukkan jalan juga sangat penting. Mengartikan orang ini akan menjadi pengganti di keluarga. Dulunya di kerajaan, jika raja meninggal maka yang mengangkat papan nama dan menunjukkan jalan pemakaman akan menjadi raja baru setelah pemakaman selesai. Dan jika hari ini Joseph Tang memegang papan nama lalu menunjukkan jalan pemakaman, maka menurut kebenarannya, dialah yang akan menjadi pengganti Tuan Tang. Yohanes Tang menguasai transportasi laut keluarga Tang, otomatis tidak ingin melihat kejadian itu terjadi. Joseph Tang mengerti pemikiran Yohanes Tang, dia berkata, adik, masalah ayah aku akan tetap menanggungnya walau selelah apapun diriku, sekarang waktunya sudah sampai, jangan ditunda lagi. Yohanes Tang berkata, aku akan langsung katakan saja. Pemilihan orang ini, aku rasa harus didiskusikan lagi. Joseph Tang berkata, aku adalah putra pertama ayah. Masalah seperti ini tentu aku yang melakukannya, apa yang harus didiskusikan lagi? Yohanes Tang berkata, hari ini tidak menunjukkan hari ke depan, tidak ada aturan yang seperti itu. Dan tidak ada juga peraturan lama seperti putra pertama yang memegang papan nama. Orang yang paling ayah sayangi adalah aku ketika dia masih hidup, dan juga sangat penting bagiku. Aku rasa, masalah memegang papan nama, hanya aku yang berhak untuk ini, dan juga akan membuat ayah lebih tenang di sana. Sembarangan. Aku adalah kakak pertama, masalah ini harus aku yang melakukannya. Joseph Tang berebutan dengannya. Keluarga Tang di sekitar juga merasa tidak enak di dalam hatinya. Mereka semua tidak tahu, kedua orang ini terlihat sedang berebut memegang papan nama dan menunjukkan jalan pemakaman, tetapi sebenarnya adalah posisi Tuan Tang. Aku mendukung Joseph Tang karena dia adalah putra pertama, harusnya dia yang memegang papan nama. Aku setuju dengan Yohanes Tang, walaupun dia anak kedua, tetapi dia adalah orang yang paling disayang ayah. Dia yang memegang papan nama dan menunjukkan jalan pemakaman, akan membuat Tuan Tang lebih tenang di sana. Keluarga Tang di sekitar mulai membuka pendapat. Akhirnya puluhan orang mendukung Joseph Tang, puluhan orang mendukung Yohanes Tang, mereka tidak ada yang mengalah. Aku rasa Joseph Tang yang membawanya, putra pertama lebih terhormat, ini adalah aturan yang tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Aturan tidak boleh dilanggar. Samuel Han pun mulai berbicara, walaupun aku seorang yang asing, sebenarnya tidak ada hak untuk masalah dalam keluarga Tang, tetapi yang aku bicarakan ini adalah aturan sesungguhnya. Joseph Tang merasa puas dan melirik Samuel Han.
Sejak Samuel Han memberi pendapat, Samuel Han menjadi orang kepercayaan Joseph Tang. Kekuatan keluarga Han sangat bagus, Joseph Tang merebut posisi Tuan Tang, sangatlah memerlukan orang seperti ini. Keduanya sangat cocok. Di saat ini, perkataan Samuel Han menjadi sangat bermakna. Joseph Tang berkata, adik kedua, kamu dengar. Bahkan seorang yang asing pun berkata demikian, kamu masih berebut denganku. Benar, seorang yang asing berkata demikian, tetapi keluarga Tang sangat menghargai hal-hal kecil, jangan merusak aturan, kalau tidak akan ditertawai orang. Tidak sedikit orang-orang yang mulai berpihak pada Joseph Tang. Yohanes Tang melototi Samuel Han, Samuel Han, kamu hanyalah seekor anjing kakakku, tidak ada hak untuk berpendapat di sini kan? Samuel Han berkata, yang aku katakan adalah kenyataan. Sudahlah, kalian jangan ribut. Apakah tidak merasa malu? Jacob Tang mulai berdiri dan berbicara, sebelum ayah meninggal, dia sudah memberikan stempel keluarga Tang kepada Tuan Ling. Keluarga Tang saat ini dikuasai oleh Tuan Ling. Masalah hari ini, kita bicarakan lagi saat Tuan Ling datang. Kalau memang harus ada yang membawa papan nama, maka orang itu adalah Tuan Ling. Kamu sudah gila. Kamu mau seorang asing yang melakukan ini. Benar, Tuan Ling adalah sebuah sampah yang membohongi ayah dan membunuh ayah. Kalau dia berani datang, keluarga Tang akan membunuhnya saat ini juga. Ketiganya sedang bertengkar, membuat semua berantakan. Waktu sudah sampai, semuanya jangan ribut lagi. Seorang memakai pakaian hitam muncul dan berkata, masalah kakak ini, kalian sebagai tiga putranya malah ribut di depan mayatnya. Kalian mau membuat rohnya tidak tenang. Japri Tang, adik kandung Tuan Tang. Dia adalah memegang 1/3% saham keluarga Tang. Tahun itu dia mengikuti Tuan Tang untuk berperang. Semua keluarga Tang, kekuasaannya sederajat dengan Tuan Tang. Joseph Tang dan lainnya sangat menghormati dia. Joseph Tang berkata, Paman, bukan aku berebut, tetapi putra pertama yang memegang papan nama dan menunjukkan jalan pemakaman adalah hal yang benar. Tetapi adik kedua dan ketiga yang berbuat ribut di sini. Kamu adalah orang kepercayaan ayah, tolong kamu berbicara di sini. Japri Tang berbeda dengan orang lainnya, dari tubuhnya terlihat kekuasaan dan kehebatan. Walaupun kalian berebut papan nama itu, sebenarnya kalian sedang berebut posisi jabatan. Japri Tang berkata, kalian salah, stempel Tang sampai saat ini berada di tangan Tuan Ling. Kalian berebut seperti ini juga tidak ada artinya. Menurut aku, siapapun yang memegang papan nama dan menunjukkan jalan tidak ada artinya, tetapi jika ingin berkuasa atas keluarga Tang, itu harus mendapatkan stempel Tang. Siapa yang bisa mengambil stempel Tang dari Tuan Ling, maka dia yang akan menjadi pengganti Tuan Tang ke depannya. Japri Tang menasehati mereka. Semua orang terdiam. Kemudian, semua orang mendengar perkataan Japri Tang. Japri Tang berkata, kalian buka mata dengan lebar dan lihat dengan jelas, ini adalah hati manusia. Joseph Tang berkata, Paman, yang kamu katakan itu benar. Tetapi upacara pemakaman ayah harus ada seseorang yang memegang papan nama dan menunjukkan jalan kan. Walaupun Japri Tang sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tetapi orang yang harus memegang papan nama ini juga sangat penting, siapa yang sudah melakukannya pasti harus menjadi bagian penting di dalam keluarga Tang, dan kedepannya juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Japri Tang berkata, kalau kalian bertiga tidak ada yang mengalah, dan tidak ada yang bersedia menunjukkan jalan, maka orang yang akan melakukannya adalah aku. Apa kalian keberatan? Jacob Tang berkata, ayah mempunyai anak dan cucu, jika kamu yang melakukannya apa itu cocok. Yohanes Tang dan Joseph Tang juga memiliki pendapat yang sama dengan Jacob Tang. Apakah akan ditunda begitu saja? Lalu melewati waktu baik untuk pemakaman? Tanya Japri Tang. Ketiga bersaudara ini masih memiliki pendapat yang berbeda, semuanya terdiam. Ketiga kakak beradik ini sangat waspada, mereka merasa Japri Tang ini sangat licik dan ingin mendapatkan posisi juga. Dari kemampuan, ketiga kakak beradik ini bukanlah lawan bagi Japri Tang.
Hanya dengan kerjasama, mungkin ini cara yang lebih baik untuk melawan Japri Tang. Di saat itu, ada 4 orang yang menerobos masuk. Kakek. Geri Tang dan Derian Tang keduanya berlari ke dalam. Mereka menangis dengan kencang di depan mayat. Dan tidak diketahui dari mana air mata itu berasal. Kedua orang yang berjalan di belakang ini adalah Anton Lu dan Eric Ling. Aku Eric Ling, sudah datang. Eric Ling berjalan masuk dan berkata dengan suara kencang, hanya aku yang bisa menunjukkan jalan pemakaman. Suara Eric Ling nyaring dan terdengar di seluruh hadirin. Ketika semua orang di keluarga Tang melihat Eric Ling lagi, semua orang tampak marah. Terakhir kali, di bawah pengepungan keluarga Tang, Eric Ling mengambil segelnya. Bagaimana keluarga Tang tidak membenci Eric Ling? Setelah Derian Tang bersujud di depan tubuh dinasti Tang, dia menunjuk Eric Ling dan berteriak dengan arogan, "Ayah, ini adalah orang yang menyakitiku." Dia bahkan ingin datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada kakek. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin untuk membantu mengangkat peti mati untuk pergi ke pemakaman. Orang seperti ini harus dibunuh dan dibuang untuk memberi makan anjing. Nak, kamu pasti mati. Ayahku ada di sini, membunuhmu setiap menit. Ketika Derian Tang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, berkacak pinggang dan menunjuk Eric Ling dan berteriak. "Diam," kata Joseph Tang. "Ayah, bukankah kamu mengatakan kamu menginginkan keadilan untukku? Bukankah kamu mengatakan orang-orang yang memukulku harus membayar? Sekarang dia berdiri di depan kita, dan kita akan menangkapnya." Derian Tang masih berteriak, "Aku menyuruhmu diam, tidak bisakah kamu mendengarku?" Joseph Tang berkata dengan dingin, "Ayah, sudahkah kamu dibujuk? Dia hanya bajingan kecil. Apa yang harus ditakuti?" Derian Tang menolak untuk menyerah. Derian Tang menutupi bekas telapak tangan merah di wajahnya. Dia sedikit pandai. "Aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang dia ada di sini, perlu untuk menyingkirkannya." "Diam." Joseph Tang tidak tahan, dan langsung meraung. Merasakan kemarahan Joseph Tang, mereka hanya diam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa seluruh keluarga Tang marah pada Eric Ling. Ada yang salah dengan suasananya. Apa yang sedang terjadi? Mereka bingung. Joseph Tang berkata, "Eric Ling, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah pelaku pemukulan terhadap putraku. Aku tidak menyangka kamu menjadi menantu keluarga Su. Kamu benar-benar berani datang ke sini hari ini. Aku meremehkanmu. Lakukan apa yang kamu katakan." Eric Ling berkata, "Semua kontradiksi di antara kita akan dilanjutkan setelah dinasti Tang tenang. Sekarang, aku memimpin pemakaman. Kapan giliranmu untuk memimpin? Apakah kamu memenuhi syarat?" Joseph Tang dan saudara-saudara menentangnya secara bersamaan. Eric Ling mengambil segel dinasti Tang dari kotak brokat, memegangnya di tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Siapa yang berani tidak menghormati segel dinasti Tang di sini? Seluruh hadirin membungkukkan badan dan tidak berani membantah. Stempel dinasti Tang adalah stempel resmi terakhir dari semua proyek besar keluarga dinasti Tang, bukan hanya kunci untuk mengerahkan seluruh sumber daya keluarga dinasti Tang, tetapi juga lambang semangat keluarga dinasti Tang, semangat pewarisan. Semua orang membungkuk, tidak ada yang berani tidak sopan. Langkah demi langkah, Eric Ling pergi ke peti mati, membungkuk dan bersujud, bangkit dan berkata, "Bangun dan pergi ke pemakaman." Suara dingin bergema di seluruh penonton. Pria yang membawa peti mati itu masih tidak berani melakukannya. Pada saat ini, Japri Tang berkata, "Dinasti Tang berada di sini. Dengarkan Tuan Ling. Jangan lewatkan pemakamannya." Ada Japri Tang buka suara, Joseph Tang dan Yohanes Tang. Lagi pula, mereka tidak pernah menganggap Eric Ling sebagai pesaing. Daripada salah satu dari tiga memimpin, lebih baik membiarkan Eric Ling memimpin. Tak satu pun dari tiga pria itu keberatan. Secara alami, yang lain tidak cukup baik untuk keberatan. Pria yang membawa peti mati itu mengangkat peti mati. Eric Ling memegang stempel tuan keluarga Tang di satu tangan, dan memegang peti mati dinasti Tang tua, berjalan di depan dan memimpin pemakaman.
Sekelompok orang meninggalkan villa dinasti Tang dan menuju Gunung Mirina. Sepanjang jalan, lalu lintas berhenti dan mata saling menatap. Tempat pemakaman dinasti Tang berada di sebelah makam Tuan Su. Pada waktu yang menguntungkan, peti mati dikubur di dalam tanah. Di Gunung Mirina, ada lolongan. Pada siang hari, serangkaian etiket rumit selesai. Eric Ling membungkuk, Tuan dinasti Tang, berjalanlah dengan baik. Aku akan memenuhi apa yang kamu katakan kepadaku. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan untuk membuat keluarga dinasti Tang kuat. Eric Ling memimpin tim kembali ke villa dinasti Tang untuk makan siang. Etiket, termasuk sudah selesai. Di meja makan, Joseph Tang langsung berkata, Eric Ling, ayahku sudah dimakamkan. Sekarang, kamu bisa menyerahkan segel dinasti Tang. Memang benar bahwa stempel keluarga Tang itu bukan milikmu, kata Yohanes Tang segera. Ayahku sakit sehingga dia ditipu olehmu. Sekarang, kamu harus kembalikan ke pemiliknya. Selain itu, mohon maaf kepada keluarga Tang. Kami keluarga Tang, akan demi menghormati ayah, dan kami tidak akan menyulitkanmu. Eric Ling duduk di kursinya dan makan dengan tenang. Dalam benaknya, dirinya terus-menerus memikirkan apa yang dikatakan tuan keluarga Tang kepada dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Setiap kata sangat diingat. Semua orang di keluarga Tang membuat pendirian mereka satu demi satu, dan mereka semua bertarung melawan Eric Ling. Hanya Sir Lei Tang yang berdiri pada saat ini, dengan air mata di wajahnya. Kalian semua adalah keturunan kakek. Kalian menghormatinya ketika dia masih hidup. Sekarang kakek baru saja pergi, apakah kalian akan tidak patuh instruksi terakhirnya? Sebelum dia meninggal, di depan ayah dan aku, kakek mempercayakan semua urusan keluarga dinasti Tang kepada Eric Ling. Dia juga secara pribadi menyerahkan segel dinasti Tang kepada Eric Ling. Pemimpin baru keluarga dinasti Tang dilayani Eric Ling. Sir Lei Tang membuat pernyataan ini di bawah tekanan dimarahi dan dimusuhi oleh seluruh keluarga. Untuk menyambut Sir Lei Tang, tentu saja tak terhitung banyaknya pelecehan dan tuduhan. Sulit untuk mendengar semuanya. Namun, Sir Lei Tang tak tergoyahkan. Japri Tang berkata saat ini, Sir Lei Tang, kamu mengatakan bahwa tuan keluarga Tang meminta Eric Ling untuk memegang stempel dinasti Tang sebagai pemimpin baru sebelum dia meninggal. Bisakah kamu memiliki bukti? Saat itu, hanya kamu dan ayah yang ada di ruangan itu. Kamu dan Eric Ling memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan hanya bicara tidak ada bukti. Aku punya rekaman. Pada saat aku tahu masalah itu penting, jadi aku merekamnya. Jika kalian tidak percaya, aku akan menunjukkannya kepada kalian. Sir Lei Tang membuka rekaman di tempat. Rekaman itu merekam kata-kata kunci tuan keluarga Tang yang diucapkan kepada Eric Ling sebelum kematiannya. Pada awalnya cerita tentang dinasti Tang dan Tuan Su bertemu, dan cerita tentang Kendrian Yang dan Harold Ling tidak tercatat. Lagi pula, pada saat itu, Sir Lei Tang tidak menyangka bahwa tuan keluarga Tang tiba-tiba mempercayakan urusan keluarga dinasti Tang kepada Eric Ling. Dalam rekaman, hanya beberapa kata bahwa tuan keluarga Tang akhirnya meminta Eric Ling untuk mengambil alih rumah keluarga Tang. Rekaman selesai. Penonton terkejut. Di antaranya adalah pesan yang sangat krusial tuan keluarga Tang meminta Eric Ling untuk mengambil alih keluarga Tang. Adalah permintaan. Terakhir, terdengar suara tuan keluarga Tang, orang tua yang berdiri dan menundukkan kepala kepada Eric Ling. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Tang merasa terkejut. Apakah tuan keluarga Tang ini kikuk? Atau apakah Eric Ling memiliki identitas tersembunyi dan menakutkan? Keluarga Tang adalah status yang begitu mulia, benar-benar harus berlutut dan memohon Eric Ling untuk mengambil alih rumah keluarga Tang. Hal ini membuat keluarga Tang tidak dapat menerima. Sekarang kamu percaya permintaan kakek? Sir Lei Tang menyeka air matanya dan berkata dengan keras. Joseph Tang mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa itu tidak baik. Rekaman itu sudah menjadi bukti kuat, tak ada yang bisa mempertanyakan perintah lama tuan keluarga Tang. Jika mereka mempertanyakannya lagi, itu akan menjadi terkenal,
mereka akan dianggap memberontak tidak menghormati tuan keluarga Tang. Seluruh adegan sudah jelas dan suasananya membosankan. Japri Tang memecahkan kebuntuan. Masuk akal, kakak membuat wasiat sebelum mati, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Tapi ini tentang keluargaku, keluarga Tang, hidup dan mati, keluarga Tang diserahkan kepada orang asing yang tidak ada hubungannya dengan itu. Yang mati pergi, dan yang hidup berdiri sendiri. Masa depan keluarga Tang kita akan didominasi oleh keluarga Tang kita. Ya, masa depan keluarga Tang harus dipimpin oleh keluarga Tang kita sendiri. Japri Tang dan Joseph Tang, salah satu anggota keluarga Tang, langsung ikut Jaian. Dua orang Shirley Tang dan Jacob Tang jelas-jelas lemah kekuatannya dan sulit mendapat dukungan. Dan Eric Ling sedang makan besar. Anton Lu berdiri dengan hormat di samping Eric Ling, tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan terakhir, ambil serbet dan bersihkan noda minyak di sudut mulutnya. Eric Ling baru saja bangun. Terima kasih, Shirley Tang. Eric Ling menepuk pundak Shirley Tang. Kemudian dia bergegas ke Jacob Tang, Paman Jacob, terima kasih juga. Tuan dinasti Tang dulu memilih kalian berdua sebagai saksi untuk wasiat terakhir, dan tidak memilih orang yang salah. Eric Ling, kata Shirley Tang, maaf, aku tidak bisa mengikuti nasihat kakek, kemampuanku rendah. Eric Ling menggelengkan kepalanya, apa yang telah kamu lakukan sudah cukup baik. Tapi ada satu hal yang kamu tidak mengerti. Bahkan jika kamu menghasilkan lebih banyak bukti, mereka akan berpura-pura tuli dan buta. Tidak ada gunanya, tuduhan keluarga Tang bukanlah sesuatu yang dapat kamu lakukan jika kamu memiliki bukti. Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pertempuran, tidak ada situasi baru yang akan muncul. Eric Ling mengangkat kepalanya dan melihat banyak anggota senior keluarga dinasti Tang di tempat kejadian, berkata, karena alasannya tidak masuk akal, tidak perlu mengatakannya. 7 hari yang lalu, kataku. Hari ini aku di sini hanya untuk 2 hal. Pertama, untuk mengantar tuan dinasti Tang pergi. Sekarang setelah selesai, itu hal terakhir yang tersisa untuk mengambil alih keluarga Tang. Joseph Tang mencibir dan berkata, Eric Ling, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengambil alih keluarga Tang ini kan? Yohanes Tang berkata, lelucon. Tidak ada seorang pun di keluarga Tang yang menghormatimu, dan orang-orang tidak menerimamu. Bagaimana kamu memimpin? Leon Tang berkata, menantu sampah keluarga Su, dia berantakan, dan dia ingin bertanggung jawab atas keluarga Tang kita. Bagaimana menurutmu? Sebagai keluarga Tang, Eric Ling berdiri dengan bergandengan tangan, hati manusia dan ketidakpuasan adalah 2 hal. Hati manusia adalah sesuatu, kamu dapat mengambilnya perlahan. Hari ini, yang harus aku lakukan adalah membuat kalian menyerah. Joseph Tang berkata dengan dingin, kamu adalah sampah, kualifikasi apa yang bisa membuat kita menyerah? Keluarga Tang kita sembarangan menarik seseorang keluar berkali-kali lebih hebat darimu. Aku pernah mendengar bahwa keluarga Tang ternyata pedagang. Itu rahasia. Pada awalnya, Japri Tang mendirikan sebuah keluarga dengan dia, dan datang jauh-jauh. Sekarang dia adalah orang yang paling dihormati di keluarga Tang. Aku juga mendengar bahwa Japri Tang menggantikan Master Effendi Sun. Meskipun dia tidak memiliki nama Master, dia sebenarnya adalah seorang master. Tatapan Eric Ling tertuju pada tubuh Japri Tang sedikit demi sedikit. Hari ini, aku ingin belajar sesuatu. Begitu kata ini keluar, penonton meledak. Japri Tang, seorang ahli seni bela diri. Ini adalah dukungan terkuat dari keluarga Tang. Selama bertahun-tahun, keluarga Tang telah mengoperasikan jaringan transportasi yang sangat besar. Bagaimana memastikan keamanan jaringan transportasi? Itu tergantung pada pencegahan Japri Tang dan Effendi Sun. Setiap senior di keluarga Tang tahu betul bahwa Japri Tang adalah santo pelindung keluarga Tang, dan keluarga Tang manapun tidak dapat meremehkan tuan ini. Bahkan orang-orang besar seperti Joseph Tang dan Yohanes Tang bersikap hormat saat menghadapi Japri Tang. Jika bukan karena persaingan untuk posisi pemimpin baru,
mereka tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang orang ini. Yohanes Tang tiba-tiba tertawa, dan membuat gerakan mengorek telinganya. Aku tidak salah dengarkan. Apakah kamu akan mengajari paman keduamu? Hahaha, itu lelucon besar. Ketika paman kedua berusia 20 tahun, dia mengembara bersama ayah. Setelah belajar dari Master Effendi Sun, dia telah mengembangkan seni bela diri yang luar biasa. Dia telah mampu melawan ratusan orang dengan satu tangan, menekan semua pihak, dan menstabilkan jaringan transportasi keluarga Tang selama lebih dari 40 tahun. Paman kedua hanya tidak suka ketenaran, kalau tidak dia akan menjadi Master Zonghai ke-6. Joseph Tang tidak pelit dalam pujiannya. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mempelajari tingkat keberadaan ini? Eric Ling, memegang segel dinasti Tang di tangannya, mengamati kerumunan dan berkata, ini adalah kualifikasinya. Kemudian Eric Ling memberikan segel dinasti Tang kepada Shirley, aku bertaruh pada segel keluarga Tang. Jika Japri Tang dapat memenangkanku, aku akan mengembalikan segelku kepada keluarga Tang. Di keluarga Tang, ada kegembiraan besar di pihak Joseph dan Yohanes. Bagaimana seorang pria yang tidak berpengalaman memenangkan keluarga Japri Tang? Japri Tang tertawa, kamu sungguh berani, tetapi jika kamu tidak memiliki kekuatan, keberanian adalah lelucon. Jika kamu kalah, apa taruhanmu? Kata Eric Ling. Kamu yang mengatakannya, kata Japri Tang. Jika kalah, aku ingin keluarga Tang tunduk kepadaku dan biarkan aku yang mengurus keluarga Tang. Semua orang di keluarga dinasti Tang tidak bisa membicarakannya lagi, kata Eric Ling. Japri Tang diam. Secara alami, dia memiliki kepercayaan diri, tetapi hal sebesar itu harus disetujui oleh Joseph Tang dan Yohanes Tang. Paman kedua, aku setuju untuk bertaruh dengannya. Aku setuju, kata Japri Tang. Japri Tang mengangguk dan berkata, Eric Ling, aku setuju untuk bertaruh denganmu. Inilah yang ingin dilihat oleh para anggota keluarga Tang. Lagi pula Eric Ling dipercayakan oleh tuan keluarga Tang. Jika kita merebut secara paksa segel keluarga Tang di tangannya, itu akan menjadi tidak jujur dan tidak populer. Itu kebijakan yang buruk. Jika Eric Ling dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan segel keluarga Tang, itu adalah kebijakan terbaik. Hal semacam ini lebih baik ditulis hitam di atas putih, agar tidak ada yang curang setelah kejadian. Eric Ling mengambil 4 perjanjian dari Anton Lu dan menyerahkannya kepada Japri Tang. Ini perjanjian taruhan. Aku sudah tanda tangani. Karena kalian bertiga setuju, tolong tanda tangani. Ketiga pria itu mengambil surat perjanjian dan melihatnya. Isinya sangat sederhana, Eric Ling dan Japri Tang mengadakan taruhan. Jika Eric Ling dikalahkan, dia akan menyerahkan segel keluarga Tang dan tidak akan lagi terlibat dalam urusan keluarga Tang. Jika Eric Ling menang, keluarga Tang akan tunduk padanya dan tidak bisa membicarakannya lagi. Ketiga orang itu tidak memikirkannya dan tidak sabar untuk menandatangani. Kesepakatan 4 poin adalah untuk masing-masing dari 3 pemimpin keluarga Tang dan Eric Ling. Dengan kontrak ini, Eric Ling, kamu tidak bisa menyangkalnya. Paman kedua, kamu bisa melakukannya dengan mudah. Japri Tang mengangguk dan berkata, tolong menyingkir. Aku sudah lama tidak melatih ototku. Hari ini aku hanya mengambil kesempatan ini untuk mengeruk otot-ototku. Ada banyak ruang di dalam ruangan. Japri Tang berdiri di tengah-tengah area produksi dengan tangan di punggungnya. Dia tidak marah dan berkata, Eric Ling, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku, tetapi jika kamu bersedia menyerahkan segel dinasti Tang, aku akan menunjukkan metode master.